Salam dan bahagia, salam sehat. Berjumpa lagi dalam podcast kali ini bersama saya Adi K. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir seorang guru hebat, yaitu Pak Fendi. Pak Fendi bisa perkenalkan terlebih dahulu namanya. Baik, terima kasih Pak Adi. Menjadi sebuah kehormatan juga hari ini saya diundang di podcast Bapak. Perkenalkan saya Pak Fendi. Saya guru bahasa Indonesia dan alumni guru penggerak angkatan 1 dari SMA. Dari SMA Baktiarsa Maumere. Maumere ya, ini. Ya, benar. Oke, luar biasa Pak Fendi adalah alumni guru penggerak angkatan 1. Iya. Jadi pastinya sudah banyak hal yang Pak Fendi ini lakukan di sekolah dalam kaitan dengan tugas sebagai seorang guru. Pada kesempatan hari ini saya mengundang Pak Fendi untuk bisa berbagi hal baik, karena saya melihat kurang lebih 3 hari ini aktivitas Pak Fendi ini ya cukup sibuk ya Pak. Iya, benar sekali Pak. Cukup sibuk saya lihat. Iya. Sehingga dari kesibukan itu tentunya pasti ada hal-hal yang hal baik yang perlu Pak sharing. Dan momen ini saya harus manfaatkan ya. Iya. Sehingga saya undang Pak dalam podcast saya. Baik. Kira-kira kehadiran Pak Fendi di Kupang ini dalam rangka atau dengan tujuan atau kegiatan apa? Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi saya perlu menjelaskan sedikit terkait dengan kegiatan saya selama 3 hari ini, bahwa kegiatan ini memang diinisiasi oleh BGP Provinsi NTT dalam rangka penguatan kompetensi penggerak komunitas belajar di sekolah dan IKM jenjang SMA. BGP ya, ini istilah baru nih Pak. Iya, BGP. Itu Balai Guru Penggerak. Oh, Balai Iya, Guru Penggerak. Oke Pak, jadi tentunya yang dibahas pasti seputar tentang dunia pendidikannya Pak. Betul sekali. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya Pak. Kira-kira dalam kegiatan itu apa saja yang sudah Pak pelajari dalam kegiatan kurang lebih 3 hari itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi kegiatannya 3 hari Pak. Jadi ada beberapa materi yang kita dapatkan. Yang pertama itu terkait dengan komunitas belajar. Kemudian yang kedua itu terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau 5P. Kemudian ada implementasi kurikulum merdeka dan manajemen berbasis aset. Nah, kegiatan itu memang satu paket dan ada unsur-unsur yang memang terlibat di dalamnya. Nah, unsur-unsur itu selain kami sebagai guru penggerak juga diundang, ada unsur lain seperti mereka yang sudah melakukan kegiatan di mana mereka ini yang sudah tergabung di dalam sekolah penggerak. Kemudian mereka yang sudah dengan sangat konsisten untuk melaksanakan komunitas belajar di sekolah. Kemudian juga ada unsur calon guru penggerak juga. Calon. Iya. Jadi calon guru penggerak juga diundang dalam. Iya benar, beberapa diundang. Berarti mereka juga bisa belajar dari guru penggerak bisa belajar dari sekolah jadi penggerak. Jadi sama-sama belajar, saling belajar. Ini suatu pengalaman yang baik ya. Benar sekali. Karena biasanya kan dikumpulkan tuh yang sejenisnya seperti guru penggerak saja. Tapi ini momennya agak beda ya. Iya. Ada CGP, ada guru penggerak. Benar sekali Pak. Dan untuk kegiatannya memang difasilitasi oleh 3 fasilitator yang luar biasa, dan mereka itu juga dari unsur guru sebetulnya yang menarik sekali. Mereka punya pengalaman yang sangat banyak dan kegiatan itu berjalan sangat baik sekali, sangat bagus sekali, karena kita tidak merasakan kejenuhan karena ada variasi, ada nuansa yang berbeda. Atau yang mendampingi kami itu memang dipercaya oleh BGP dari beberapa guru dari suatu sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Kupang. Dan beliau-beliau ini sangat hebat ya. Ada 3 Sri Kandi, ada Bunda Nia. Iya, ada 3 perempuan ya, ibu guru yang luar biasa. Ada Bunda Nia, ada Ibu Mesra, dan juga Ibu Sandy. Jadi ada 3 ibu guru ya. Iya benar. Tentunya mereka pasti punya pengalaman, punya kompetensi, sehingga mungkin diundang ya iya, sebagai betul fasilitator sekali. di
menjadi Betul fasilitator. sekali. Oke, jadi tadi ada 4 hal yang Pak saya catat tadi, ada tentang komunitas belajar, ada P5, ada berbasis aset juga, dan juga satu lagi bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Tentunya semuanya ini baik ya untuk Pak, untuk bagaimana bekal Pak untuk bisa diaktualisasikan di sekolah. Adakah hal yang paling menarik dari 4 aspek yang Pak sudah pelajari ini? Yang paling menarik kira-kira? Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi untuk keempat hal itu sebetulnya dari versi saya juga selaku guru juga, dan sekolah saya kan sudah melaksanakan IKM juga. Jadi 4 hal itu sebetulnya sudah mulai kita terapkan. Tapi ada hal yang menarik di sini yang saya dapatkan selama 3 hari ini Pak. Yaitu dengan komunitas belajar yang sudah dilakukan di sekolah kami, itu sebetulnya sudah ada secara luring. Ya, jadi diinisiasi oleh sekolah, dan juga ada beberapa juga teman yang memang punya misi yang sama, termasuk saya, bergabung untuk membentuk komunitas. Jadi di sekolah Bapak itu sudah punya komunitas secara luring ya? Iya, benar sekali. Jadi komunitas itu sudah terbentuk sejak penerapan IKM ini di sekolah, dan pelaksanaannya itu dalam sebulan itu 2 kali pada hari Senin. Jadi ada waktu hari Senin itu disiapkan kurang lebih 2 jam untuk kegiatan tersebut. Oke, bagus sekali. Artinya ini apa yang sudah Pak lakukan di sekolah, nah, itu tentunya Pak juga pasti sharingkan dalam kegiatan ini kan. Nah, kira-kira ini adakah hal baru yang Pak bisa adopsi dari hasil temuan Pak dalam kegiatan tersebut untuk nantinya bisa dikombinasikan dengan komunitas yang sudah Pak buat di sekolah ya? Iya, betul sekali. Jadi ada hal yang baru bagi saya itu adalah terkait dengan komunitas belajar secara daring. Nah, ini banyak cerita dari teman-teman hebat itu, memang perlu adanya sebuah proses untuk bisa mewujudkan komunitas di daring. Seperti apa prosesnya Pak? Ya, jadi guru-guru itu memang harus mengakses PMM itu sendiri. PMM, iya, platform Merdeka Mengajar itu biasa sudah ada fiturnya. Ini yang dari Kementerian. Jadi setiap guru itu diharapkan untuk bisa mengakses segala informasi yang ada di dalam platform itu, mulai dari informasi berupa bahan belajar sampai pada bagaimana dia merancang aksi nyata, sehingga nantinya guru-guru itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Nanti pemahaman mereka terhadap IKM ini akan semakin bagus, dan itu kita belum ada. Dan ketika kegiatan ini ada banyak pencerahan, artinya bagaimana syarat untuk mendaftarkan komunitas belajar ini di PMM itu sendiri, itu sudah ada gambaran. Sehingga gambaran ini yang nanti akan saya bawa pulang menjadi oleh-oleh hadiah. Ini hal-hal menarik. Jadi dari penyampaian Pak Fendi tadi bahwa belajar sekarang itu sudah bisa ini ya, bisa kapan saja, di mana saja ya. Betul. Nah, jadi tidak harus kita begitu pelatihan, tapi Benar. dengan tadi PMM ya, platform Merdeka benar. Mengajar yang Pak sampaikan, maka guru juga bisa mengakses informasi. Betul sekali. Artinya yang menjadi PR yang harus saya lakukan di sekolah itu berdasarkan cerita teman-teman adalah memang konsistensi untuk semua guru itu melibatkan diri untuk mengakses PMM itu. Dan saya rasa di sekolah saya itu ya mungkin baru 10%, dan itu pun juga terdorong oleh inisiasi oleh beberapa rekan yang memang termasuk saya juga sudah mulai mengakses, tapi belum maksimal. Ya, seperti itu. Seperti itu yang Pak peroleh ya. Iya, Nah, dari temuan Pak selama kegiatan, apakah sudah ada rekan selama kegiatan tersebut, rekan dalam ini kegiatan penguatan itu, misalnya dari unsur CGP atau sekolah penggerak yang sudah mendaftarkan komunitasnya di PMM? Nah, tadi saya sudah ceritakan bahwa memang sudah ada. Dari jadi konkretnya, maka ini terkait PMM ini juga Pak harus mulai mensosialisasikan di tingkat sekolah ya. Iya, betul sekali, karena
menurut saya ini hal yang sangat penting, karena kalau kita sudah melaksanakan IKM ini kemudian kita belum punya pemahaman yang sama dan juga pemahaman yang lebih baik, artinya nanti berjalannya juga tidak akan bagus begitu proses implementasinya. Sehingga saya punya rancangan ketika nanti kembalinya saya dari kegiatan ini, oleh-oleh yang saya bawa pulang adalah yang pertama saya akan menyampaikan ini kepada kepala sekolah. Kepala sekolah itu perannya sangat penting. Nah, menyampaikan untuk apa? Bahwa memang kita harus punya suatu komitmen bersama di sekolah bahwa kegiatan PMM ini, akses untuk itu harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Artinya terus ada pengawasan secara langsung oleh kepala sekolah dengan jadwal, sehingga target kita bahwa semua guru itu harus bisa dan sampai bisa memberikan aksi nyatanya dan mendapatkan sertifikat, sehingga kita tidak perlu lagi mengundang orang-orang dari luar, karena PMM secara online itu pun juga sudah ada akses untuk narasumber dari luar, sehingga iya benar sekali, sehingga kita tidak perlu lagi capek-capek untuk harus mandiri begitu di sekolah, tetapi dengan memanfaatkan akses itu saya kira pemahaman sekolah itu akan menjadi lebih baik. Jadi dengan yang saya bisa tangkap dari penjelasan Pak Fendi tadi, berarti ketika sekolah Pak Fendi sudah guru-gurunya konsisten dan berkelanjutan mengikuti segala aktivitas belajar di PMM, maka otomatis bisa mendaftarkan komunitas belajarnya secara online atau daring ya. Iya benar. Sehingga nanti kebutuhan sekolah terkait materi-materi yang belum dipahami bisa mengundang narasumber dari luar. Betul sekali. Karena itu PMM itu juga sangat membantu, karena memang secara resmi ya itu adalah platform yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, sehingga kita juga merasa wah kita punya modal gitu ya. Artinya intinya pemahaman harus seragam ya. Iya, harus seragam. Oke, saya rasa informasi yang baik sudah bisa saya peroleh. Oke, para pemirsa pencinta pendidikan, demikian bincang-bincang saya bersama Pak Fendi, seorang guru yang luar biasa. Dia juga adalah alumni, ada guru penggerak angkatan 1. Terima kasih atas kesediaan waktunya, dan kita akan berjumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Adi.